Dari IG habis gaya. Pak Ustadz, boleh nggak dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, diganti dengan kata Lillahus samad? Tidak boleh merubah kalimat dalam Al-Quran, ayat Al-Quran. Jangan ayat Al-Quran, takbir aja tak boleh. Yang bertanya, ya Ustadz, bagaimana Ustadz? Saya pernah membaca surat Al-Ikhlas yang bunyinya Qul huwallahu ahad, dunillahus somad. Yang saya tanya di sini, banyak orang komplain dengan saya, katanya saya merubah ayat Al-Quran. Apakah benar saya merubah ayat Al-Quran ya Ustadz? Tolong jelaskan Ustadz secara terinci. Wah, bagaimana pula ini ya? Pertanyaan bagus juga nih. Untuk diketahui ya, kita harus tahu betul. Dalam membaca itu ada dua. Ada secara wakaf dan ada secara wasal atau diteruskan. Kalau secara wakaf begini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu bacaan, namanya bacaan yang secara diwakafkan atau dimatikan. Tapi kalau bacaan disambung, kita harus tahu juga keduanya benar. Yang disambung artinya bagaimana diwasalkan, maksudnya Qul huwallahu ahadunillahus somad. Kalau bacaan seperti ini, yang Anda baca ini tidak ada salahnya, tidak ada masalah. Tapi kalau ada orang yang menyalah, berarti orang itu tersebut yang punya masalah. Hanya kita harus paham betul. Jadi saya minta pada siapapun, baik maunya ustadz, para kiai atau para ulama pun sekalipun, kalau itu nak berteliti lah kita, kena ilmu Allah yang sangat banyak. Ya, itu cara membaca harus dua. Kenapa dibaca dunillahus somad? Ya, karena itu ada huruf nun kecil. Huruf nun kecil itu asal daripada tanwin. Ya, asal tanwin. Jadi namanya tanwin itu yang baris dua. An, in, un. Bacaan tanwin itu pasti ada bunyi huruf nunnya, kan? Itu asalnya. Jadi kalau kita mau menyambung atau baca wasal, harus dibaca dunillahus somad. Dunillahus somad. Dibaca baris bawah. Kenapa baca baris bawah? Itulah tanda cara membaca. Kalau mau menyambung, nun kecil itu dikembalikan pada asalnya, hendaklah dia bacanya baris di bawah. Jangan pula dibaca baris di atas. Dunalah, salah. Jadi kalau mau baca Qul huwallahu ahad, dunillahus somad. Dunilah. Jadi bacaan Anda itu tidak salah. Tapi kalau ada juga orang menyalah, berarti mereka itu belum tahu masalah. Jadi untuk saya diketahui ya, untuk Al-Quran itu tidak cuma hanya tajwid. Nah, jadi kalau tajwid itu hanya kalimat yang sudah jadi. Kalau dia panjang, dipanjanglah. Kalau dia pendek, dipendeklah. Kalau dimatilah. Itu kalimat sudah jadi. Asal kalimat dalam Quran tak ada yang baris. Makanya orang nahu lah, orang saraf lah yang bisa membaris atau bentuk kalimat itu yang tahu. Jadi bagaimana dalam dulu pernah saya waktu kecil-kecil lah ingat, pernah saya membaca suatu kitab, itu yang judul kitabnya Harfiah, itu karangan Ibnu Aqil ya, Ibnu Aqil ya, itu yang mengatakan an-nasarfa umul ulumi wa nahu babuha, katanya. Ketahuilah ilmu saraf itu adalah ibu dari segala ilmu, sedangkan nahu adalah bapaknya. Kita harus mengetahui itu ilmu itu. Jadi di sini saya perlu tekankan di sini, kita jangan selalu menyalah orang. Kadang-kadang kita menyalah orang, kita sendiri tak tahu masalah, akhirnya menyalah orang. Ini contohnya. Jadi untuk Bapak ini jangan merasa ragu, Anda tidak salah. Anda sudah betul membacanya. Tapi kalau orang juga menyalah, berarti orang itulah yang punya masalah, tak tahu ya. Jangan bersabarlah ya. Jadi walaupun siapapun yang menyalah Anda, siapapun Anda sudah benar. Tidak ada maksudnya untuk menyalah Al-Quran. Tak ada. Merubah Al-Quran tidak ada. Merubah ayat. Itu dah bacaan sudah benar. Kena bacaan cuma dua di situ.
Ada yang bacanya wakaf dan ada yang baca wasal. Wasal itu bacaan yang diteruskan. Jadi bacaan terusnya apa? Kalau yang diwakaf, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Itu baca wakaf namanya. Tapi kalau baca dilanjut, Qul huwallahu ahadunillahu somad. Nun kecil itu dibariskan ke bawah. Itu bacaan yang kedua. Itu harus paham ya. Ini saja, mudah-mudahan Bapak tidak merasa kecewa. Bapak sudah benar. Nah, ya, bacaan Anda sudah benar. Tapi orang yang menyalah itulah yang berarti dia tidak tahu masalah. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.